keyakinan seperti itu merajalela di muka bumi ini, gitu ya. Padahal bukan dokternya, gitu kan. Karena kebetulan meresepnya, mendiagnosanya penyakit tersebut ternyata pas, cocok dengan obatnya, maka Allah memberikan kesembuhan lewat obat tersebut. Jadi pilihan yang pas. Makanya kadang-kadang penyakit itu ya yang dialami oleh pasien-pasien itu ada yang salah diagnosa, salah obat, minum obat malah mati, ya salah masalahnya. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan seperti pernyataan Ibrahim. Apabila Ibrahim sakit, maka dialah Allah SWT yang menyembuhkan. Ini sampaikan kepada anak kita, wahai anakku yang tercinta, apabila kita diuji dengan penyakit, yakinlah bahwa Allah lah yang akan menyembuhkan. Tapi kalau misalnya belum sembuh juga, sabarlah, ya kan? Karena orang sakit itu memang Allah menguji kita, gitu kan? Kan orang sakit itu ditarik tiga kan? Kesehatannya ditarik, nafsunya ditarik, nafsu makannya ditarik, nafsu seksualnya ditarik, dosanya juga ditarik. Gitu. Makanya kalau nanti sehat, kembali dua dikembalikan, kesehatannya dikembalikan, nafsu makannya dan nafsu yang lain juga dikembalikan, dosanya tidak dikembalikan. Itulah manfaatnya orang kering. Makanya untunglah orang yang beriman ketika diuji dengan penyakit, ya, maka terimalah dengan sabar, ya, disyukuri dengan sabar. Karena orang sakit itu, Pak, orang itu kalau sakit itu statusnya di antara. Orang sakit itu di antara, kalau nggak sembuh mati, Pak. Jadi orang kering itu kalau tidak sembuh mati, ya, gitu ya. Nah, kayak lampu itu kalau sudah buatnya itu sudah habis itu ya, mati. Nanti dikasih lagi energinya, gitu ya. Tapi kalau mati gimana? Kalau meninggal dunia karena memang jatah rezekinya sudah habis, tapi kan Allah sudah mengampuni. Kan ketika sakit misalnya ditarik, ya kan begitu. Kalau sehat berarti sudah tidak berdosa lagi, ya kan. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya ayat 81, ya. Pernyataannya Ibrahim ini lanjutannya, ya, yaitu ini agak lupa ini. Dulu ada buka Quran ini ada Quran Pak Haji. Nah, ayat 81 apa Pak Haji bunyinya? Terjemah dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Oh iya, gitu kan? Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Nah, itu alhamdulillah. Belum sudah menyiapkan Quran tahfiz, tapi belum diambil masih. Nanti kalau ada waktu ambil sejumlah jamaah yang berkah. Itu mau permudah, ya. Nah, insyaallah nanti pondok kalau dia pas lewat mampir, ya. Insyaallah supaya mengalir pahalanya kan. Walladzi wadat alladzi yang yumituni, dia yang mematikan aku, mematikan Ibrahim, tsumma yuhyin, kemudian dia yang akan menghidupkan aku lagi. Nah, pernyataan Ibrahim itu Masya Allah luar biasa, ya. Jadi Allah lah yang mematikan dan Allah pula yang menghidupkan lagi. Nah, ini kan udah hidup ini, sakit. Kalau toh tidak sembuh mati, maka Allah juga yang mematikan, gitu kan? Karena memang ajalnya sudah sampai, gitu. Nah, kemudian pindah alam di alam barzakh, tsumma yuhyin, maka kemudian Allah yang menghidupkan lagi, dihidupkan lagi di alam barzakh. Di mana alam barzakh itu suatu alam yang di situ tebal sekali dindingnya sehingga tidak bisa lagi kita bersilaturahmi, ya kan?
Pak Haji, nanti kalau sudah di alam sana, dia kada kawal lagi hadir ke sini. Iya, kenapa? Karena memang sudah terdidik. Tapi Pak Haji masih tetap bisa menerima kiriman pahala dari anak cucunya yang mendoakan dia sebenarnya, ya kan? Makanya kita perlu punya tabungan, yaitu anak-anak kita, ya, yang agar bisa mendoakan kita ketika kita di alam barzah, maka kita akan mendapatkan pahala, ya, pahala. Jadi Allah yang akan menghidupkan lagi, bukan selain Allah, dan bukan selain Allah pula yang mematikan kita. Termasuk makhluk-makhluk hidup yang lain yang mematikan, yang menghidupkan kembali adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mati terus nanti dihidupkan kembali itu hanya bangsa manusia. Bangsa manusia, ya. Kalau bangsa binatang kayaknya kalau mati ya sudah mati bablas, kembali ke sana, sudah ayam mati kita makan, sudah jadi kotoran, sudah jadi pupuk lagi gitu kan. Nah, tapi kalau kita ini tadinya mati nggak ada, kemudian Allah adakan, kemudian nanti Allah matikan, kemudian Allah hidupkan lagi, kemudian kepada Allah dikembalikan. Nah, gitu kan. Nah, jadi Ibrahim memberitahu kepada kita dalam bentuk pernyataannya, jadi dialah Allah SWT yang mematikan dan yang menghidupkan. 81, 82 apa sih? Dan yang sangat kuat, dan yang sangat kuat akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Nah, ya betul. Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Jadi Ibrahim itu sangat berkeinginan kepada Allah SWT agar Allah senantiasa mengampuni, memaafkan khati'ati, segala bentuk kesalahan dan dosa-dosa. Kapan? Yaumaddin, pada hari kiamat. Yaumaddin, hari pembalasan. Nah, doanya luar biasa, harapan Ibrahim luar biasa. Harapannya begitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin meniru Ibrahim, maka mintalah ampun untuk diri kita dan untuk orang tua kita, agar Allah SWT senantiasa memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. 80, 83 masih. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nah, Rabbi habli hukma wa alhiqni Lis-solihin. Jadi Ibrahim memohon kepada Allah, ya, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkanlah kepadaku hukman. Nah, hukman itu ilmu khusus, ilmu kebijaksanaan, ilmu hikmah. Kenapa kok nggak minta ilmu yang lain dengan kalimat? Allah sengaja memilihkan satu kalimat dengan kalimat itu luar biasa. Jadi ilmu hikmah ini Masya Allah luar biasa. Barang siapa yang dikasih hikmah oleh Allah, maka sesungguhnya orang itu banyak mendapatkan kebaikan. Nah, gitu ya. Nah, ini. Jadi Ibrahim minta kepada Allah agar diberikan ilmu, ya, dengan ilmu. Wa alhiqni, dan kumpulkanlah aku, ya, golongkanlah aku lil sholihin, kepada orang-orang yang soleh. Kenapa? Oh, minta ilmu, kemudian minta digolongkan, dijadikan satu komunitas dengan orang yang berilmu. Karena, itu ya, karena orang soleh itu pasti berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu soleh. Makanya Ibrahim minta pada Allah agar Ibrahim diberikan ilmu hikmah, kemudian dijadikan satu golongan dengan orang-orang soleh. Makanya kita juga minta pada Allah agar kita juga dimasukkan terhadap golongan orang-orang yang soleh.
lisana sidqin fil akhirin. Jadi Ibrahim minta kepada Allah agar diberikan tutur kata, dengan tutur kata itu menjadi berguna bagi orang yang akan datang. Jadi Ibrahim ini doanya luar biasa dan Allah kabulkan, dan pengabulan doanya Ibrahim itu luar biasa. Dulu pernah berdoa supaya dikasih anak yang soleh, Rabbi habli minas sholihin, dikasih Ismail, dikasih Ishak, ya. Luar biasa dinyatakan oleh Allah SWT dalam Ali Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Nah, ini menunjukkan betapa Allah SWT itu banyak sekali pengabulan doa dari Ibrahim. Dan ini menjadi contoh bagi kita. Jadi kalau kita minta kepada Allah, mintalah dengan permintaan yang jangan ecek-ecek, yang luar biasa. Nah, jadi Ibrahim minta kepada Allah agar Ibrahim itu dijadikan sebagai buah tutur yang baik untuk orang-orang yang akan datang. Kalau untuk kita apa tutur kata yang baik itu? Bikinlah sebuah karya tulis yang dengan karya itu bisa dibaca oleh orang-orang yang akan datang. Apakah menyusun kitab, apakah menyusun buku yang isinya di situ ada tuntunan cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi misalnya kan, atau membuat sebuah metode, dengan metode itu mudah orang menghafal, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka ketika ini nanti bisa diambil manfaat daripada orang-orang yang akan datang, ya mungkin untuk anak cucu kita, generasi kita yang akan datang. Gitu kan. Inilah doa yang dicontohkan oleh Ibrahim untuk kita semua. Ya, Ibrahim minta agar dijadikan lisannya menjadi buah tutur kata yang baik untuk orang-orang yang akan datang, dan ternyata betul keturunannya Nabi Ibrahim ini, masya Allah luar biasa. Ya, lisannya luar biasa. Cucunya yang paling oncet yang jadi Nabi itu Nabi kita Muhammad SAW, yang dijamin oleh Allah SWT menjadi orang yang luar biasa, akhlaknya luar biasa, gitu ya. Selanjutnya masih berdoa Pak Zian? Masih berdoa. Apa Pak sih? Yang jadikan aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga dan menikmati. Iya, ini luar biasa. Bisa kita tiru. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Minta. Jadi kita itu kalau minta kepada Allah itu jangan yang sepele. Nah, seperti inilah Ibrahim itu minta dijadikan sebagai orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan alhamdulillah salah satu bentuk pengabulan doa Ibrahim ini Allah nyatakan di dalam surah 23, surah Al-Mu'minun. Di sana ada kalimat ya tentang orang-orang yang akan mewarisi surga, dan surganya Firdaus. Ya, dulu pernah kita kaji di sini surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 ya. Yaitu syarat-syaratnya yaitu apa? Salatnya khusyuk, tidak berkata-kata yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluan, paling untuk istrinya, menjaga apa? Janji, amanah, menjaga sholat, ya, dan lain sebagainya. Maka kemudian akan diberikan warisan surga, ya. Walladzina yarisuna al-firdausa fiha khalidun. Maka Ibrahim ini lagi-lagi memberikan contoh kepada kita, minta kepada Allah agar dijadikan orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Nikmat surga yang luar biasa adalah ketika ahli surga itu nanti diperkenankan Allah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana supaya ini nanti bisa terwujud? Maka kita ikuti arahan kaifiyah bagaimana cara kita mewujudkannya. Nah, selanjutnya masih doa. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang sesat. Nah, ini Husn Ibrahim. Tidak boleh kita tiru. Caranya seperti ini, ya. Nah, di sini ada waqfirli abi innahu kana minal dhalin. Ibrahim minta kepada Allah agar Allah
berkenan mengampuni dosanya orang tuanya. Di situ ada innahu kana minadh dhalimin. Sesungguhnya Abah Ulum ini termasuk orang yang sesat. Yang nggak boleh gitu. Ini khusus Ibrahim. Ya, biar saya berdoa, ya Allah, ampunilah dosa orang tua hamba, karena orang tua hamba itu pensultan. Nggak boleh malah buka rahasia orang tua. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua ibu saya, dulu ibu saya ini pekerjaannya nggak boleh itu. Pokoknya ya petunjuknya ya kita Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nggak usah diterangkan, Allah tahu aja. Ini khusus contoh untuk Ibrahim untuk menekankan bahwa Ibrahim saja itu minta pada Allah agar Allah mengampuni dosa bapaknya, karena bapaknya sesat. Bapak di sini ini bisa bapak kandung, bisa bapak pamannya. Ya, ini nanti hilaf gitu ya. Nah, itu bisa pamannya seperti Rasulullah. Rasulullah itu ketika ditanya, ya Rasulullah, bapak Allah di mana? Di neraka. Agamian di neraka juga. Tapi yang dimaksud adalah pamannya Abu Thalib, ya, karena belum sempat mengucapkan dua kalimat syahadat. Selanjutnya masih doa. Panjang ya doanya. Oh, habis. Nah, doa. Nah, ini doanya wala tuzini yauma yub'atsun. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar Nabi Ibrahim tidak dijadikan sebagai orang yang terhina di hari kiamat. Nah, itu luar biasa. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah tidak menghinakan kita pada hari kiamat, pada hari mereka dibangkitkan. Ya, sebab apa? Sebab hari itu tiada yang bisa membantu kita, tiada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa memohon kepada Allah agar kita tidak digunakan pada hari itu. Nah, bagaimana caranya? Kita jadikan diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang beramal soleh. Dengan amal soleh itu, maka kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam kajian ini. Mari kita tutup pertemuan dengan sama-sama baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa